Oke, kita lanjut ke part 2 ya. Sorry karena saya menggunakan software yang hanya muat maksimum 15 menit rekam videonya. Jadi saya lanjut ke part 2. Oke, tadi kita sampai di penjelasan persamaan dari bilangan Reynolds ya. Saya ulang sedikit. Jadi persamaan bilangan Reynolds ini digambarkan dari perbandingan antara V bintang kali D per V kecil. Di mana V bintang ini merupakan kecepatan geser kritisnya, lalu D ini merupakan diameter partikel angkutan sedimennya, lalu V ini merupakan viskositas atau kekentalan kinematik dari alirannya ya. Oke, jadi angka Reynolds ini digambarkan seperti tadi aliran subkritik, kritik, dan superkritik. Bedanya di sini adalah dari persyaratannya. Kalau untuk angka Reynolds di atas 2000 itu kita sebutnya sebagai aliran turbulen. Ini kita bisa sebut karakteristiknya sama seperti aliran superkritik. Lalu angka Reynolds yang di bawah 500 ini kita sebutnya sebagai aliran laminer. Ini kita bisa anggap dia sama seperti aliran subkritik. Dan aliran yang angka Reynolds-nya di bawah antara 500 sampai 2000 itu kita sebut sebagai aliran transisi. Di mana ini kita bisa dianggap dia sama jika kita kaitkan dengan angka Freud, ya aliran transisi ini sama seperti aliran kritik. Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut ke masalah kontinuitas, kekalan energi, dan momentum. Yang pertama adalah kontinuitas. Jadi kontinuitas ini pada hidrolika itu menggambarkan mengenai konsep dari air yang mengalir pada sungai itu yang punya tampang melintang tidak beraturan alirannya. Nah, itu tampang yang tidak beraturan aliran itu akan mengalami perubahan kecepatan dan kedalaman yang menyesuaikan terhadap bentuk geometri sungainya. Nah, jika tidak ada air yang masuk dan meninggalkan sungai, maka jumlah air yang mengalir akan tetap sama dari tiap tampang melintang sungainya. Maka dari itu si air ini tidak dapat dimanfaatkan, sehingga air ini dari persamaan kontinuitas digambarkan dari hubungan antara kecepatan aliran dengan luas tampang. Nah, ini persamaannya yang biasa kita gunakan ya untuk menghitung debit, itu digambarkan dengan Q sama dengan V kali A, di mana Q ini merupakan debit aliran, lalu A ini merupakan luas penampang basah, dan V ini merupakan kecepatan rata-ratanya, di mana A ini satuannya meter persegi, lalu V ini satuannya meter per detik. Jika dikalikan akan menjadi meter kubik per detik, di mana itu merupakan satuan dari debit. Nah, gambar di sebelah kanan ini menggambarkan dari konsep dari kontinuitas itu sendiri. Jika ada dua penampang sungai, ada penampang 1 dan penampang 2, maka digambarkan Q-nya sama dengan V1 dikali A1, dan penampang 2 digambarkan Q-nya menjadi V2 dikali A2, di mana dari kedua penampang tersebut dianggap debitnya sama, yaitu Q1 sama dengan Q2. Maka persamaannya adalah menjadi persamaan perbandingan, yaitu V2 per V1 sama dengan A1 per A2 dikali silang ya. Ini prinsip dari persamaan konservasi massa dari kontinuitas. Lalu kita menuju ke kekalan energi. Nah, tapi kita harus tahu dulu nih energi itu apa. Kalau di fisika dulu kita pernah belajar energi itu merupakan kemampuan untuk membuat sesuatu itu memiliki gaya ya. Tapi dalam konteks hidrolika, energi itu merupakan kemampuan yang dimiliki sebuah sistem fisik untuk bergerak melawan gaya. Nah, di sini energi merupakan jumlah daya yang diperlukan untuk menggerakkan sebuah massa sepanjang jarak tertentu. Jadi, gambarannya adalah ketika dikaitkan dengan aliran pada sungai, energi ini yang membuat adanya massa air yang menyebabkan aliran itu mempunyai kecepatan sehingga bergerak dari perbedaan tinggi dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Dari daya ini sendiri maka ada hubungan gaya dikali jarak. Dan dalam sistem tertutup energi total ini adalah konstan.
Nah, ini disebut sebagai kekekalan energi. Nah, ini poin yang ketiga, energi dalam air mengalir terdiri atas beberapa komponen, itu kita sering sebut sebagai heat dan digambarkan sebagai jarak vertikal. Kalau teman-teman lihat tadi di gambar-gambar yang atas itu, di gambar-gambar sebelumnya itu ada namanya energy line atau garis energi. Nah, itulah gambaran dari kekalahan energi yang dimaksud. Nah, di dalam air itu ada terbagi subnya menjadi dua macam energi. Yang pertama ada energi potensial atau pressure head. Ini merupakan akibat dari massa dan gaya gravitasi bumi. Kalau dulu kita ingat-ingat ya, waktu kita SMA, kita gambarkan energi potensial itu sebagai hubungan dari massa gravitasi dikali tinggi, M kali G kali H ya. Nah, untuk saat ini kita gambarkan dia sebagai massa dan gaya gravitasi bumi. Ya, tetap ada pengaruh H juga nanti di sini. Lalu energi kinetik, ini hubungan antara pergerakan air, kita gambarkan itu menjadi massa dan hubungannya dengan kecepatan. Kalau zaman SMA dulu itu persamaannya berupa setengah dikali M dikali V kuadrat. Nah, energi kinetik ini kita sebut sebagai velocity heat. Nah, ini ya gambaran dari persamaan tadi yang saya maksud. Kalau kita terapkan dia dalam persamaan Bernoulli, kita bisa lihat seperti ini gambarannya. Seperti ini gambarannya. Ada penampang memanjang sungai, di mana ada titik 1 dan titik 2. Dari tempat titik 1 ini merupakan tempat yang lebih tinggi dari titik kedua. Lalu ada air mengalir. Nah, di mana di sini ada energi yang bekerja seperti energi potensial dan energi kinetik tadi, di mana di titik pertama itu ada energi yang bekerja seperti energi potensial, lalu energi kinetik dan energi potensial yang dari datum tegak lurus terhadap arah gravitasinya. Begitupun di titik kedua, tapi di titik kedua ini ada pengaruh kehilangan energi atau kehilangan heat, di mana itu akibat dari pergerakan yang terjadi dari titik 1 ke titik 2 tadi. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat persamaan ini dan juga keterangan-keterangan di bawahnya. Nah, heat loss tadi itu selain disebabkan oleh pergerakan air dari titik 1 ke titik 2, di sana juga pergerakan tersebut berdampak kepada menyebabkan terjadinya perlawanan pada gesekan tebing dan dasar sungai, lalu terjadi turbulensi dan angkutan sedimen sehingga terjadi heat loss tadi. Makanya timbul HL di sini ya. Nah, persamaannya ini tadi di titik 1 ada Z1 plus Y1 dikali alfa 1 dikali V kuadrat per 2G, lalu di titik 2 juga demikian, cuman ada pengaruh HL di sini, di mana Z tersebut merupakan energi potensial yang tegak lurus terhadap arah gravitasi, lalu Y di sini merupakan energi potensial dan V di sini merupakan energi kinetik. Oke, kita lanjut. Nah, ini kita berlanjut ke jenis-jenis aliran ya. Jenis-jenis aliran ini terbagi menjadi 3 sebenarnya ya. Ada jenis-jenis aliran yang itu terkait terhadap perubahan ruang dan perubahan waktu. Jenis kedua ada jenis aliran rendah. Lalu yang ketiga ada jenis aliran banjir. Untuk jenis aliran yang terkait dengan perubahan ruang dan waktu ini terbagi menjadi 4. Untuk terkait ke fungsi ruang tadi atau perubahan terhadap ruang itu terbagi menjadi 2. Itu ada aliran seragam dan aliran tidak seragam, atau biasa kita menyebutnya sebagai aliran uniform atau aliran non-uniform, di mana aliran uniform ini merupakan aliran yang terjadi apabila kedalaman alirannya setiap tempat atau tampang saluran sama. Sedangkan aliran non-uniform itu apabila keadaan alirannya itu berubah akibat kedalaman yang berubah juga sepanjang saluran, yang dapat berupa aliran berubah beraturan atau aliran berubah tiba-tiba. Untuk dari fungsi waktu atau perubahan waktu itu dibedakan menjadi 2 juga, di mana aliran tersebut berupa aliran steady flow dan aliran unsteady flow.
Aliran steady flow ini terjadi apabila kedalaman aliran tidak berubah, tapi dia konstan sepanjang waktu tertentu. Berbeda dengan aliran unsteady flow, dia alirannya berubah apabila kedalaman aliran berubah sepanjang waktu tertentu. Ini gambaran-gambarannya teman-teman bisa lihat di slide selanjutnya. Nah, ini untuk uniform flow, dia punya kedalaman yang sama, maka aliran juga konstan. Berbeda dengan zone uniform, ketika dia terjadi perbedaan kedalaman, maka akan terjadi perubahan dari alirannya. Lalu untuk steady flow, ini gambarannya, dia konstan terhadap waktu tertentu. Lalu untuk unsteady flow, dia punya perubahan pada waktu tertentu. Ya, gambarannya seperti ini. Ya, ini jenis-jenis aliran yang kedua. Ini aliran air rendah. Ini aliran air rendah ini merupakan aliran yang digunakan untuk mendukung biota yang ada di sungai. Di mana aliran ini juga selain mendukung untuk keberlangsungan biota yang ada di sungai, juga untuk mendukung daya dukung sungai pada musim kemarau ya. Biasanya aliran minum ini kita desain dengan Ki 95%. Di 95% ini kita dapatkan dari prediksi Ki dengan kemungkinan atau andalan tertentu ya. Ya, intinya ini untuk pemeliharaan sungai lah. Kemudian ada aliran pembentuk alur. Ini merupakan aliran yang digunakan untuk stable channel ya, aliran pada saluran yang stabil. Nah, ini saluran yang dalam waktu lama tidak menunjukkan perubahan dimensi yang berarti. Nah, aliran ini adalah aliran tunggal yang dapat dijadikan sebagai pengganti aliran alam yang selalu berubah. Konsep ini hanya untuk cocok pada sungai-sungai aluvial di bagian hilir yang selalu ada airnya, bukan sungai musiman ataupun sungai di daerah hulu. Nah, ini aliran pembentuk ini digambarkan besarannya itu berupa Ki kala ulang 2 tahun. Nah, ini aliran banjir, ini kita sebut sebagai high flows. High flows ini kita gunakan biasanya untuk perencanaan-perencanaan pada rekayasa sungai ya. Nah, ini digambarkan biasanya dalam bentuk kala ulang ya. Ini umum dinyatakan dalam periode ulang tahun, misalnya debit banjir Ki 100 tahun di suatu lokasi dengan besaran 500 meter kubik per detik. Nah, periode ulang relatif tinggi ini digunakan pada wilayah pengembangan ekonomi yang lebih maju ya, untuk daerah-daerah seperti perkotaan atau metropolitan, sementara yang lebih kecil ini digunakan untuk wilayah yang belum maju atau pedesaan. Hal yang demikian mengingat kerugian banjir yang ditimbulkan untuk wilayah perkotaan itu cukup besar ya teman-teman, makanya kita perlu desain ini menjadi dengan kala ulang yang besar karena mengingat risiko yang cukup besar di wilayah-wilayah perkotaan. Tapi yang perlu kita garis bawahi di sini adalah kala ulang ini kita harus benar-benar menentukan debit kala ulang yang memang optimum untuk menghindari keborosan atau dimensi yang berlebihan ketika nanti kita merencanakan suatu konstruksi atau bangunan-bangunan yang digunakan untuk mengendalikan banjir atau mengatasi masalah yang ada pada sungai. Nah, pemilihan periode ulang banjir ini untuk alur dan prasarana yang akan dibangun didasarkan pada analisis kelayakan ekonomi. Itu yang seperti saya sampaikan tadi ya. Nah, ini untuk keperluan restorasi sungai, ini ada beberapa ketentuan juga. Ini dipertimbangkan atas beberapa hal. Yang pertama, untuk menjaga agar tidak terjadi kenaikan muka air yang berlebihan, misalnya karena banyak bangunan untuk keperluan umum di dekat sempadan sungai. Debit rencana yang digunakan untuk restorasi sungainya adalah 5 tahun. Ini biasanya untuk tanggul, turap, atau bangunan-bangunan yang menghalangi muka air sungai maksimum yang berlebihan sehingga terhindar dari luapan air sungai. Kemudian banjir yang kedua, pertimbangan yang kedua adalah banjir dengan Ki kala ulang 10 tahun sampai 25 tahun itu digunakan untuk memperkirakan gerusan yang terjadi pada tebing dan dasar sungai agar dampak yang timbul seminimal mungkin. Nah, ini untuk DPT ya, atau turap juga bisa. DPT itu sama dengan turap. Nah, kemudian pertimbangan yang ketiga itu untuk Ki kala ulang 50 sampai 100 tahun. Ini digunakan untuk bangunan-bangunan yang cukup gede ya. Nah, ini untuk memperkirakan batas dataran banjir
Jika alur banjir atau fluid sungai tidak menimbulkan kenaikan muka air,